wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah. Baiklah, di sini saya Rohimah Fajarati dari nomor MP 3A akan menjelaskan tafsir tarbawi tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dimaksudkan adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Seseorang yang mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, kemudian diamalkan atau diajarkan lagi kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkan atau yang mengamalkannya. Sekalipun orang itu telah meninggal dunia, begitupun sampai hari kiamat. Pahala ilmu yang bermanfaat tetap hidup dan berjalan selama masih diamalkan oleh orang yang bersangkutan atau diajarkan lagi kepada orang lain, baik ilmu itu diajarkan langsung maupun melalui buku-buku karyanya yang dicetak dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Jadi, kita sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, ketika kita sudah mendapatkan ilmu dari guru kita, ada baiknya kita mengamalkan ilmu itu kepada orang lain agar ilmu kita secara terus-menerus itu bertambah. Jadi ketika ilmu kita itu sudah banyak, ketika kita amalkan kepada orang lain, ilmu kita itu tidak akan habis. Maka sebaliknya ilmu itu akan terus bertambah. Kemudian di sini Al-Subki mengatakan bahwa buku karya itu lebih bermanfaat karena lebih kuat dan lebih tahan lama sepanjang masa. Sungguh besar pahala orang yang mempunyai ilmu yang diajarkan kepada orang lain, seperti pengajar Islam yang pertama, yakni baginda Rasulullah SAW. Ilmu yang bermanfaat secara mutlak di dunia maupun di akhirat adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Ilmu ini adalah ilmu yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Munafakat bahwa ilmu yang muktabar menurut syara adalah ilmu yang mendorong pemiliknya untuk beramal dan tidak membiarkan pemiliknya mengikuti hawa nafsunya. Bahkan ia mengikat pengikutnya itu dengan ilmu tersebut yang membawa pemiliknya untuk mematuhi aturannya, suka maupun tidak suka. Mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat ialah segala ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala selama ilmu itu masih dipelajarinya. Selama itu pula lah orang yang mengajarkannya pada peringkat permulaan itu akan mendapatkan pahala yang secara terus-menerus diamalkan ke dalam catatan amalan kebaikannya. Antara lain, yaitu seperti jika seseorang yang mengarang kitab untuk rujukan banyak orang, selama kitabnya itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka Allah akan mengaruniakan pahala yang secara terus-menerus kepada pengarang kitab tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penuntut ilmu itu merupakan tuntutan sekaligus kewajiban yang melekat di diri kita, karena kita ketahui bahwa penuntut ilmu itu merupakan tuntutan sekaligus kewajiban yang melekat di diri kita, karena orang yang berilmu akan diangkat atau ditinggikan derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ilmu fardhu ain, yaitu seperti ilmu tauhid, akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, termasuk juga ilmu tajwid, tafsir Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua, ilmu fardhu kifayah, seperti ilmu sains, kesusastraan dan kedokteran. Islam itu sangat menitik beratkan tentang keperluan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dipelajari dan menyampaikannya pula ilmu itu untuk dimanfaatkan lagi untuk orang lain. Kemudian ada 3 macam ilmu yang bermanfaat di dalam pandangan Islam, yaitu yang pertama, ilmu yang menyebabkan pemiliknya semakin dekat dengan Allah, di mana yang telah kita ketahui tujuan manusia itu adalah untuk menyembah Allah
yang lainnya atau mensyirikannya. Kemudian jika dia menuntut ilmu yang menyebabkan lebih dekat dengan Allah serta bertambah keyakinan dan ibadahnya kepada Allah, maka ilmu tersebut akan bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, ilmu yang diamalkan, diajarkan dan disebarkan sehingga masyarakat akan merasakan manfaat darinya. Maka dari itu orang yang berilmu itu dilarang untuk menyembunyikannya ilmu dengan sengaja, seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Imran yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang manfaatnya langgeng walaupun pemiliknya telah meninggal dunia, seperti hadis yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, jika manusia meninggal dunia maka semua amalannya terputus kecuali 3 hal perkara, yaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya? Baiklah, saya persilakan. Baiklah, coba Anda berikan aktivitas cara yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi lagi pertanyaannya itu, coba Anda berikan aktivitas cara yang harus dilakukan untuk memperoleh suatu ilmu yang bermanfaat untuk diamalkan. Di sini ada 4. Yang pertama itu ikhlas karena Allah. Hendaknya niat kita menuntut ilmu itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya bukan niat untuk yang lainnya. Sebab dalam menuntut ilmu itu kita membutuhkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan keridhaan tersebut, maka tujuan-tujuan yang lain akan menghampiri kita. Kemudian yang kedua, harus bersikap lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Jika kita seorang penuntut ilmu, di dalam kita menuntut ilmu itu ada perbedaan pendapat, maka dari itu kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kemudian kita menyelesaikan atau mencari permasalahan perbedaan itu secara bermusyawarah bersama-sama. Kemudian yang ketiga, memuliakan guru. Kita juga harus bersikap menghormati dan memuliakan guru kita. Kita harus taat di saat kita diperintahkan untuk mengerjakan tugas. Ada baiknya kita sebagai mahasiswa, kita ketika diberikan tugas, kita mengerjakannya dengan baik dan benar, serta mengerjakannya dengan tepat waktu. Kemudian yang keempat, dapat mengamalkan ilmu yang telah didapat. Ini adalah salah satu adab bagi kita, seseorang yang sedang menuntut ilmu, kita harus dengan bijak untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Sebab amal adalah salah satu buah dari ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan seperti halnya suatu pohon yang tidak berbuah. Walaupun pohon itu tumbuh tinggi menjulang, tetapi ia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Baiklah, ada kesimpulannya dari materi saya tadi, yaitu ketika kita sebagai mahasiswa menuntut ilmu, kita itu telah mendapatkan ilmu yang kita cari tadi. Ada baiknya ilmu itu kita amalkan kepada orang lain agar ilmu tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain, dan kita tidak perlu ragu untuk mengamalkannya, karena semakin kita amalkan ilmu tersebut kepada orang lain secara terus-menerus, maka amal itu akan melekat di diri kita dan untuk orang lain akan bertambah juga ilmu kita. Maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan dan jawaban yang dapat saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.